Oke, tanya BPOM masih dari www.moveonlineradio.com dan juga yang masih mendengarkan kita langsung dari 98,9 RBK Tanah Karo Kabanjahe dan yang menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official dan ini merupakan segmen terakhir kita. Jadi saya masih ajak Anda yang mendengarkan kita di 0859 5608 2869 itu bisa Anda pergunakan untuk line WhatsApp atau juga telepon langsung berinteraksi dengan narasumber kita ya. Baik Pak Martin, sedikit lagi saya ingin bertanya lagi tentang topik kita pengawasan makanan dan minuman dan Jastip ini sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi secara BPOM ini bekerja samakah dengan otoritas internasional atau ESW tadi yang merupakan lembaga internasional kerjasamanya BPOM secara dunia? Oke, terkait dengan safety makanan, safety pangan itu kita bekerja sama dengan WHO, FAO. Ada Kodeks Alimentarius namanya, standar-standar yang harus dipenuhi secara internasional. Nah ini perlu diperhatikan baik oleh eksportir maupun importir. Kenapa? Standar itu masing-masing negara berbeda. Contoh salah satu negara Taiwan waktu itu, yang di saat kita mengekspor mie instan kita, itu mereka kan tidak mau menerima. Kenapa? Mereka tidak boleh pangan itu nipagin, nipasol ataupun metil paraben dan propil paraben sebagai pengawet mereka tidak izinkan. Sementara FDA boleh. Oh begitu. Nah itu kerjasama ini, penyamaan standar ini yang perlu kita inikan. Yang kedua, Badan POM itu aktif di forum-forum, apakah forum laboratori internasional atau bagian dari FAO ya, dari WHO, itu sangat aktif di situ memberikan masukan maupun menerima masukan dari mereka. Yang ketiga adalah kalau ada produk-produk seperti waktu itu ada food supplement, kalau di luar negeri bukan suplemen kesehatan tapi masih food supplement namanya, seperti waktu itu ada di salah satu produsen di Australia. Mereka akan infokan ke kita, produk ini sudah di-recall mereka, kita juga tidak bisa menerimanya. Informasi seperti itu ada? Iya, itu ada, ya, ada forum-forum dan komunikasi tapi pusat-pusat akan memberikan ke kita surat edaran. Oke, ini ada yang menarik dari Brastagi, ada Anita di Brastagi, Anita Tarigan bertanya, apakah BPOM juga melakukan pemeriksaan terhadap supermarket besar yang ada di Kota Medan? Karena tidak sedikit saya melihat banyak makanan impor yang ada di sana yang itu selalu laku dan laris. Apakah itu di bawah pengawasan BPOM juga? Betul, kalau makanan impor itu kita awasi di post market ya, di pre-market mereka kan harus registrasi dulu di pusat. Nah makanya setiap makanan itu di etalase itu akan kita cek, kita sweeping istilahnya secara periodik. Namun kita cek di situ kalau ada ML tertulis ditambah dengan 12 digit angka. Kalau enggak kita akan sampaikan dulu ke baik-baik ke supermarketnya, ini harus di recall. Ya. Terserah mereka memusnahkan atau kita membantu memusnahkan. Namun kalau tidak juga kita lakukan bina dan kita bina. Dan terakhir terpaksalah kita binasakan dengan menggunakan istilah pro justisia dengan mengajukan ke pengadilan. Nah itu kita lakukan penindakan karena situ ada unsur pidananya. Namun konsumen harus hati-hati, betul-betul diteliti, lihat nomor izin edar. Kalau belanja di pasar itu dengan semboyan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Jangan tertipu oleh promosi. Percayalah kata BPOM. Itu paling pamungkas ya Pak Martin ya, percayalah kata BPOM ya. Ada Andi Ginting di Sibolangit, saya ada rencana mau buat air minum kemasan. Pertanyaannya NIB-nya diurus di mana ya Pak? Saya telat dengar tadi radionya. NIB bisa diurus di Pemda setempat, di PTSB setempat. Nanti NIB tersebut merupakan keyword atau password yang bisa untuk proses CPPOB lanjutnya. Dan satu lagi yang mengurus MDK wajib SNI ya. Kalau belum keluar SNI-nya kita tidak bisa mengeluarkan. Itu adalah otoritinya Dinas Perindustrian. Ya, atau LS Pro. Silakan diurus dulu SNI-nya sama NIB-nya. Silakan berkontak lagi ke nomor yang sudah kami berikan tadi. Di 0811 60 60 533 ya Pak Martin ya. Siap. Baik, ada satu lagi, ini ada Pak Rusdi Tarigan, ini ingin bertanya ke Pak Martin juga sebenarnya. Yang ingin dia tanyakan sebenarnya tidak sedikit juga jenis produk sabun dari luar dan kebetulan saya paling sering itu beli sabun yang dari negara tetangga katanya. Ada beberapa supermarket terkenal di Kota Medan. Apakah itu juga diperiksa oleh BPOM kah? Kalau sabun ada dua. Kalau sabun cuci piring itu namanya PKRT. Itu adanya di teman-teman kami Dinas Kesehatan. Tetapi kalau sabun kosmetik itu ada di kita. Semuanya kita awasi.
Dan mungkin masih ada yang luput karena keterbatasan kekhilafan anggota, itu akan kami tindak lanjuti. Mohon dilaporkan saja, kita akan datangi supermarketnya. Tidak hanya yang sudah terdaftar, yang expired date pun kalau ada itu ada sanksi pidananya semua. Jadi tolong pelaku usaha bantu kami melindungi masyarakat Sumatera Utara, Kota Medan pada khususnya dan sekitarnya. Cek produk Anda, jangan sampai ada makanan-makanan yang berbahaya yang terjual ke masyarakat. Seperti itu ya. Nah sebenarnya itu tadi sudah dijawab semua oleh Pak Martin tentunya. Saya mau ke Pak Kris. Pak Kris, saya ingin tahu juga sebenarnya seperti apa sih. Jadi kan tugasnya Bea Cukai kan juga harus ada beberapa instansi juga melindungi produk dalam negeri sebenarnya. Nah sampai saat ini sebenarnya banyak nggak sih indikasi dari orang lokal sendiri, mungkin kita bicara Medan ya, yang membeli produk-produk yang untuk dijual lagi, itu apakah bisa diurus secara legal atau hampir rata mereka itu masuknya secara tidak legal gitu? Baik, untuk di Medan sendiri sebenarnya pengalaman kita seperti yang tadi Pak Mar sampaikan, memang ada beberapa upaya dari oknum-oknum ya untuk memperdagangkan barang-barang yang sebenarnya tidak ada izin edarnya, dan juga pasti dia juga tidak izin untuk menjual barangnya. Iya, gitu. betul. Contohnya kemarin yang milk bun itu ya, kita sebut milk bun sampai 300 kilo diimpor satu orang, itu sudah bisa kita pastikan tidak akan mungkin untuk dikonsumsi sendiri. Iya benar dong, sebanyak itu kan. Sebanyak itu kan aneh itu. Ketika dia bertahan dia bilang, ini saya konsumsi sendiri Pak, tidak mungkin. Apalagi kita diperkuat dengan ketentuan dari Badan POM yang jelas menyebutkan 5 kilo ya Pak Martin ya. Perka tersebut sangat menjadi pegangan yang sangat bagus buat kita di lapangan ya. Ketika ada perdebatan di lapangan, ada peraturan yang jelas menyebutkan bahwa batasan membawa barang makanan dan minuman itu maksimal 5 kg itu bagi kami sangat membantu di lapangan. Jadi memang sudah ada ukurannya ya dari pihak BPOM ya? Itu sangat membantu sekali dan membantu kami dan juga membantu masyarakat ketika bertanya berapa sih banyak makanan yang bisa kami bawa dari luar negeri gitu. Sudah jelas 5 kg. Di luar itu tidak bisa dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang. Nah karena memang kan kalau kita lihat kondisi atau juga secara teritorial Medan ini kan cukup dekat dengan beberapa negara tetangga. Ya. Jadi sangat memungkinkan orang untuk melakukan bisnis-bisnis seperti itu. Nah, apakah Justip itu juga menjadi salah satu prioritas dari Bea Cukai yang masuk ke Kuala Namu? Untuk Justip apakah ada special case sendiri penanganannya? Justip itu sebenarnya sudah pasti tidak bisa dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang. Betul. Ya, karena tujuannya Justip itu sebenarnya dia akan mengedarkan ke orang lain. Menjual lagi. Menjual. Betul. Kalau kita katakan menjual, ada beberapa yang komplain kami tidak menjual karena dia porsinya tidak besar ya. Karena dia hanya mengambil jasanya Mas. Benar. Kalau menjual kan misalnya saya beli 10.000, saya tentukan harganya 20.000. Sesuai dengan namanya jasa titip. Jasa gitu ya? titipan. Jadi. Tapi baik itu jasa titipan, baik itu pedagang, sudah pasti tidak bisa dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang. Betul. Selain tadi dia harus mengurus ketentuannya terkait makanan dan minuman, atas semua barang-barang dibawa oleh pelaku-pelaku Justip tidak diberikan pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Jangan salah. Ketika dia memang Justip, hak dia untuk mendapatkan pengurangan pajak itu tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Karena tujuannya bukan untuk personal use. Yang diberikan pembebasan itu adalah barang pribadi penumpang sebesar 500 US dollar atau kalau sekarang di kurs 16.000 sekitar 8 juta rupiah. Gitu. Kalau dia Justip, dia tidak diberikan pembebasan pajak sekaligus dia harus memenuhi ketentuan larangan pembatasannya, salah satunya diantaranya ketentuan terkait Badan POM. 5 kilo tadi. Ya 5 kilo, terus dia harus ada izin edarnya, surat keterangan impornya, jika membutuhkan laporan surveyor dari Kemendak, dia harus penuhi. Ketika dia tidak penuhi, maka barangnya kita bisa lakukan penegahan dan kita akan koordinasi dengan Badan POM, kita akan meminta rekomendasi dari Badan POM seperti apa. Seperti itu Mas. Baik, ini sudah segmen terakhir tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Saya rasa sayang sekali kalau nggak dijawab sama Pak Martin. Ada Anwar di Medan Denai. Kode BPOM untuk kosmetik apa ya Pak? Biar kami masyarakat tahu kode awalnya. Baik, terima kasih. Ini Medan Denai orang awak biasanya ini. Untuk kosmetik itu NA yang produksi oleh Asia ditambah dengan 11 digit angka. Kemudian ada NB, ada NC, ada ND, dan ada NE.
Itu bergantung pada benuanya, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Ya. Ada NA Asia, ada NB, NC, ND dan NE itu Amerika, Eropa, Australia dan Afrika. Perlu diperhatikan kalau tidak ada yang 11 digit ditambah dengan NA atau NB atau sampai dengan NE tadi, maka itu adalah produk palsu yang jangan digunakan oleh masyarakat. Kemudian satu lagi teman-teman, bapak-bapak, ibu, pendengar dimanapun berada, tolong dipastikan pembelian online juga sering sekarang karena mereka impor itu ilegal. Ya mereka apakah hand to hand dan melalui jalan tikus sehingga mereka juga melakukan secara ilegal. Menjual juga secara ilegal, online boleh-boleh saja dibeli, tapi pastikan dia terdaftar di Badan POM. Itu yang penting ya, Pak Martin ya. Sekali. Boleh aja sih asal memang dia terdaftar. Iya, demikian. Oke, sedikit langsung Pak Martin, apa yang menjadi closing statement sebelum kita closing? Baik, kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Medan dan sekitarnya, tolonglah jadi konsumen yang cerdas, jangan hanya menghambur-hamburkan uang. Yang luar negeri minded, belum tentu produk luar negeri itu lebih bagus dari produk kita. Yang kedua, hati-hati dalam membeli produk, terutama pangan. Selalu ingat semboyan kami, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemudian jangan percaya dengan iklan, jadilah konsumen yang cerdas, uang-uang kita jangan dihabiskan, belum tentu iklan itu benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon selalu kerjasamanya. Terima kasih kepada pemerintah daerah. Kami mohon dukungan. Kepada seluruh masyarakat kami mohon dukungan. Jika ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti, silakan WA ke nomor 0811 60 60 533. Jadilah konsumen yang cerdas dan selalu jaga diri demi kesehatan kita bersama. Oke, cukup tegas sekali itu dari Pak Martin ya sebenarnya. Dan terakhir mungkin dari Pak Kris, apa yang menjadi closing statement Anda dari Bea Cukai Kuala Namu? Baik Mas, kalau kita dari Bea Cukai Kuala Namu, kita berharapkan menjaga negeri ini sudah pasti tidak cukup hanya bea cukai. Kita memang sudah bergandengan tangan dengan Badan POM, dengan instansi lainnya, tapi tanpa dukungan masyarakat, itu pekerjaan menjaga negeri ini akan terasa sulit. Betul. Tapi dengan bantuan dari masyarakat, baik memberikan informasi atau keterangan-keterangan, kami percaya kita akan terproteksi dari masuknya barang makanan dan minuman yang merugikan kita baik dari segi kesehatan dan juga tadi seperti yang Pak Mar sampaikan dari segi finansial. Oleh karena itu marilah kita cintai produk dalam negeri. Mungkin sekian dari kami Bea Cukai Kuala Namu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Martin, terima kasih untuk Pak Kristanto Sugiono, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami atau di www.moveonlineradio.com atau di Move Radio Official dan mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com dan juga di radio 98,9 RBK FM Tanah Karo. Saya juga ucapin terima kasih untuk Hotel Grand Mercure Medan. Anda bisa follow Instagramnya di @grandmercuremedan. Dan saya Zaki Yusuf, produser acara kali ini ada Tegar Manatar, teknisi lighting ada Ari dan juga Malvi, dan juga ada Sadam sebagai kru. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Tanya BPOM.